Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari Bekasi Selatan, Jawa Barat. Polsek Bekasi Selatan dan 3 Pilar gelar rapat koordinasi dan evaluasi pencapaian vaksinasi lansia di Bekasi Selatan. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi Pemkot Bekasi Kota dan unsur 3 pilar dengan semua kecamatan, kelurahan, RT dan RW di Kota Bekasi tentang pencapaian vaksinasi lansia dosis 1 yang sudah berjalan mulai awal Januari yang dipimpin PLT Wali Kota dengan Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507 Bekasi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2021 di mana ditargetkan bulan Februari harus tercapai vaksinasi kepada semua lansia di Kota Bekasi. Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi pencapaian vaksinasi, Polsek Bekasi Selatan bersama 3 pilar Kecamatan Bekasi Selatan melaksanakan rapat koordinasi dalam rencana pelaksanaan vaksinasi lansia untuk mencapai target vaksinasi lansia di akhir bulan Februari 2022 bertempat di Pendopo Kecamatan Bekasi Selatan JL. Pulau Ribung Keluarga. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, Senin, 21 Februari 2022, mulai pukul 19 WIB. Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Budiono, SH, MM, dengan Camat Bekasi Selatan Ashari, ST, MM, dan Ramil Keranji Mayor Cairul Anam memimpin rakor yang dihadiri Lurah, Kapuskesmas, para Kanit Polsek Bekasi Selatan dan Babin Kamtipmas Polsek Bekasi Selatan. Dalam pandangannya, Camat Bekasi Selatan, Ashari, ST, MM, yang memulai rakor mengatakan rakor ini dilaksanakan menindaklanjuti arahan Bapak PLT Wali Kota sesuai dengan penekanan dari Gubernur Jabar agar pencapaian vaksin lansia ditingkatkan khususnya wilayah Kota Bekasi. Dia meminta kepada masing-masing kelurahan agar verifikasi pendataan ulang tentang vaksin lansia yang hari Rabu nanti harus diserahkan ke Dinkes untuk dosis 1. Sementara Ramil 01 Keranji Mayor Cairul Anam dalam arahannya mengatakan kerja 4 pilar harus dimaksimalkan lagi sehingga bisa menambah perolehan vaksin lansia yang maksimal. Ramil memberikan saran agar pelaksanaan vaksin lansia di tingkat kelurahan nantinya agar dibagi beberapa tim sehingga dapat menyasar secara menyeluruh warga lansia yang akan divaksin. Masing-masing kelurahan agar mempunyai data komorbid lansia yang akan divaksin yang dikoordinir oleh Pamor dan diharapkan Pamor di masing-masing kelurahan menyiapkan data yang valid sehingga begitu tim datang dan mengambil tindakan akan dapat hasil maksimal, ungkapnya. Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Budiono juga dalam paparan dan sarannya mengatakan sesuai dengan perintah PLT Wali Kota agar tiap puskesmas membagi dan membentuk minimal 3 tim sehingga pencapaian vaksin lansia bisa lebih maksimal yakni dengan kerjasama atau kolaborasi 4 pilar diharapkan bisa memacu pencapaian vaksin. Dia sarankan agar dibuatkan berita acara tentang warga tidak bisa divaksin beserta alasannya yang ditandatangani oleh Camat, Ramil dan Kapolsek. Selanjutnya dia meminta agar dicari vaksin dosis 1 lansia UTK mencari NMRHP dan alamat karena banyak warga yang SDH divaksin dosis 1 namun BLM dosis 2. Perlu diingatkan, rencana pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam pukul 8 WIB di Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi akan diadakan vaksin lansia dan setiap anggota wajib membawa 1 orang lansia, ujar Kapolsek. Sedangkan mulai tanggal 5 Maret 2022 akan diadakan vaksin di masing-masing polsek kecamatan diharapkan kerjasama 4 pilar masih tetap solid sehingga dapat hasil yang maksimal. Diharapkan pencapaian vaksin tiap puskesmas minimal 32 orang. Mohon bantuan kepada para kepala puskesmas atau kapus agar data lansia yang sudah dosis 1 namun belum dosis 2 dicetak atau diberikan ke Polri UTK dilakukan penjemputan, tutupnya. Berita selanjutnya tetap dari Bekasi.
Pengantaran jenazah C19 di RSUD Casbulah Kota Bekasi diduga abaikan prokes. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah penyebaran COVID-19 dan Omikron yang secara signifikan mengalami kenaikan dan sudah masuk dalam PPKM level 3 yang sudah diperpanjang hingga 28 Februari 2022 di wilayah Jawa dan Bali. Peningkatan level ini sepertinya tidak menjadi perhatian bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti diketahui Ridwan Kamil pada Senin, 21 Februari 2022 melaksanakan peresmian Gedung Kreatif Center Kota Bekasi di lapangan multiguna Pemkot Bekasi yang abaikan protokol kesehatan. Di waktu bersamaan awak media Gantari mendapat informasi bahwa ada pasien dinyatakan meninggal COVID-19 pada Minggu, 20 Februari 2022 atas nama BM warga Telajung Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang meninggal jam 13.30 WIB. Gantari berusaha mengklarifikasi informasi yang simpang siur dan akhirnya menemukan fakta bahwa pasien dirawat di RSUD Casbulah Kota Bekasi dan pemakaman dilakukan di TPU Padurnan sesuai keinginan keluarga yang dimakamkan sekitar jam 12.30 WIB pada Senin 22 Februari 2022. Gantari menemui para keluarga yang sudah menunggu sekitar jam pukul 11 WIB dan dibawa dengan ambulan milik RSUD Kota Bekasi. Ada yang berbeda dari standar penanganan pasien meninggal karena COVID-19 sesuai Kemenkes NOHK 01.07 Menkes /5834/2021 tentang penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah disease COVID-19 di mana almarhum BM telah dimasukkan ke peti dan dibungkus plastik namun diangkut oleh keluarga dan pengemudi ambulan tidak memakai alat pelindung diri standar prokes C19. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Direktur RSUD Casbulah Kota Bekasi Kusnanto tidak memberikan tanggapan namun memberikan nomor kontak MOD RSUD Dr. Casbulah Kota Bekasi. Ketika Gantari meminta konfirmasi ke Putri Staf MOD justru menyatakan ke PPID. Untuk mendapatkan keseimbangan berita Gantari menemui Kabak PPID Yelyet namun tidak bersedia memberikan keterangan secara lisan dan minta untuk diberikan surat komplain. Hingga berita ini diturunkan Kusnanto dan PPID RSUD belum memberikan keterangan terkait dugaan petugas RSUD Kota Bekasi yang langgar SOP pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Di tempat terpisah BM dimakamkan dengan APD lengkap oleh petugas. Ketika diminta tanggapannya DPW Provinsi Jawa Barat Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik Johan S. pada Selasa, 22 Februari 2022 kepada Gantari menyatakan pihak RSUD Dr. Casbulah Kota Bekasi dinilai abaikan SOP pemakaman jenazah COVID-19 di saat semakin meningkatnya kembali penyebaran virus dan juga varian baru dan pemerintah secara maraton melaksanakan vaksin booster namun petugas kesehatan sendiri abaikan protokol kesehatan tegasnya. Berita selanjutnya tetap dari Bekasi. Kapolres pimpin Sri Tijab 3 Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Binmas dan Samapta Polres Metro Bekasi Kota. Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan serah terima jabatan pejabat Polres Metro Bekasi Kota yang mengalami pergeseran dalam mutasi Kapolda Metro Jaya yang dikeluarkan dengan nomor ST74I/2022 tanggal 28 Februari 2022 yang ditandatangani karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol IBK Putra Narendra, SIK, MC. Polres Metro Bekasi Kota mengalami pergeseran di antara Kasat Reskrim Kompol Ahmad Alexander Yurico Hadi, SIK, MM, kepada Kompol Ivan Aditira, SIK, MH. Kasat Samapta AKBP Bintang Silaon kepada Kompol Lalu Ali, SIK, Kasat Binmas AKBP Wiono kepada Kompol Panji SIK Kapolsek Bekasi Kota Kompol Arma ini, SH, MH kepada Kompol Salahuddin, SH, MM Kapolsek Jatiasi Kompol Abrian Syaharahap, SIK, kepada AKP Samsat Sitanggang Kapolsek Bekasi Utara Kompol Gungun Gunade kepada Kompol Arwan SH. Kasat Samapta AKBP Bintang Silaon kepada Kompol Lalu Ali,
SIK. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, SIK, MH, memimpin langsung sertijab para pejabat yang mengalami mutasi bertempat di halaman apel Mapolres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangeran Jayakarta, Harapan Mulia, Medan Satya, Kota Bekasi, Selasa, 22 Februari 2022, mulai pukul 8 WIB. Upacara apel sekaligus sertijab pergantian Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, Kapolsek Bekasi Kota, Kapolsek Bekasi Utara dan Kapolsek Jatiasih dihadiri Wakapolres AKBP Rama Samtama Putra, SIK, MH dan PJU Polres Metro Bekasi Kota serta para Kapolsek serta peserta apel pagi anggota Polres Metro Bekasi Kota. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswingan dari mengatakan Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan sertijab pergantian Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, Kapolsek Bekasi Kota, Kapolsek Bekasi Utara dan Kapolsek Jatiasih dipimpin Kapolres Metro Bekasi Kota. Sertijab ini dilakukan setelah adanya mutasi di lingkungan Polda Metro Jaya di mana Polres Metro Bekasi Kota juga mengalami rotasi. Mutasi ini merupakan hal yang biasa dalam penyegaran organisasi khususnya di Polres Metro Bekasi Kota, kata Kasih Humas Kompol Erna. Erna mengatakan dalam apel dan sertijab tadi Bapak Kapolres menekankan agar pejabat yang sudah dilantik agar segera menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pejabat yang meninggalkan Polres Metro Bekasi Kota untuk mengisi posisi yang baru. Setelah apel pagi dan rangkaian sertijab pejabat yang dilantik, Kapolres dan para PJU serta Kapolsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan acara kenal pamit sekaligus berkenalan pejabat baru dan pemberian cenderamata kepada pejabat yang meninggalkan Polres Metro Bekasi Kota di Aula Mapolres Bekasi Kota. Berita selanjutnya tetap dari Bekasi. Pemkot Bekasi umumkan logo resmi HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengumumkan secara resmi pemenang lomba logo HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022 sebagai logo resmi dalam perayaan Tahun Perak Kota Bekasi. Senin, 21 Februari 2022. Pada gelaran lomba kali ini tercatat sebanyak 310 peserta terdaftar dalam lomba logo Tahun Perak Kota Bekasi. Setelah melalui proses penjurian yang ketat, mulai dari proses eliminasi untuk memilih 45 besar peserta, kemudian diseleksi lagi menjadi 15 peserta hingga terpilih 5 besar finalis dan penentuan pemenang logo utama. Tidak hanya sebagai simbol dari sebuah peringatan Hari Jadi Kota Bekasi, desain logo ini memiliki filosofis yang merepresentasikan harapan dan semangat baru bagi Kota Bekasi, dan dinilai sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Bekasi ke-25 tahun 2022 yaitu kebangkitan daya saing ekonomi sebagai perwujudan Tahun Perak melalui pengembangan industri kreatif. Logo berkonsep yang cukup sederhana namun penuh makna dalam mendefinisikan Kota Bekasi sebagai kota kreatif yang ihsan, sebuah visi pembangunan jangka panjang yang menjadi pemicu semangat Kota Bekasi untuk terus berkembang dan senantiasa bangkit memajukan perekonomian di Kota Bekasi pada masa new normal setelah melewati pandemi yang cukup berdampak pada perekonomian. Logo juga merepresentasikan semangat kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi untuk terus memberikan inovasi-inovasi sebagai perwujudan Tahun Perak melalui pengembangan industri kreatif untuk kesejahteraan bersama. Adapun makna dari anatomis logo tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, simbol anak panah ke atas merupakan representasi Kota Bekasi yang berdaya saing tinggi dan senantiasa mempertahankan struktur ekonomi yang kokoh dan kompetitif, sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semangat progresif ilustrasi figur yang sedang melompat merefleksikan semangat pemerintah, masyarakat beserta stakeholder pada Tahun Perak 25 tahun usia Kota Bekasi, dalam membangun Kota Bekasi menjadi kota yang maju dan modern dengan masyarakatnya yang sejahtera.
Kreatif angka 25 yang cukup unik dengan keterbacaan yang jelas sebagai identitas hari ulang tahun Kota Bekasi. Angka yang tersusun oleh aksen lekukan yang dinamis menggambarkan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri kreatif. Kota IHSAN, religius Tugu Perbatasan dan Tugu Pahlawan menjadi identitas Kota Bekasi sebagai kota patriot. Tugu bambu runcing yang menjulang tinggi ke atas melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. 5 pilar pada ilustrasi monumen Tugu Pahlawan sebagai simbol rukun Islam. 2 Tugu Perbatasan menjadi simbol 2 pegangan hidup seorang Muslim yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kesemua simbol tersebut berposisikan di bawah mencerminkan pondasi dari seorang Muslim yang taat dan religius agar dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Komposisi warna gradasi biru muda, biru tua simbol kepercayaan, keamanan, loyalitas dan tanggung jawab. Biru juga memiliki arti kedamaian, percaya diri dan kejujuran merepresentasikan Kota Bekasi sebagai kota yang damai, aman dan tentram. Gradasi hijau muda, hijau tua simbol kehidupan, kesehatan, harapan dan kemakmuran. Menggambarkan Kota Bekasi yang makmur, sehat dan sejahtera. Gradasi kuning, merah simbol keberanian, semangat dan kreativitas. Sejalan dengan tema dan visi Kota Bekasi untuk terus memperjuangkan kota kreatif yang ihsan. Dani Nugraha dari Kabupaten Bandung Barat dikukuhkan sebagai pemenang utama Lomba Desain Logo HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022. Karya Dani ini secara kumulatif telah mendapatkan poin tertinggi dari keseluruhan penilaian Dewan Juri baik dari sisi orisinalitas keaslian karya, relevansi tema, estetika, pengaplikasian di media dan presentasi karya di depan Dewan Juri. Saya selaku anggota Dewan Juri mengucapkan selamat kepada Dani Nugraha dari Kabupaten Bandung Barat, yang karya logonya berhasil terpilih menjadi pemenang utama dari lebih 310 logo yang dikirimkan kepada panitia. Ungkap Agus Hendrawan, sebagai salah Dewan Juri Lomba Desain Logo HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022. Ucapan selamat juga disampaikan Ketua Tim Juri Logo Tahun Perak HUT Kota Bekasi tahun 2022, M. Harun Al-Rashid dari Universitas Islam 45 Bekasi kepada peraih juara utama. Karya Dani Nugraha menarik, bermakna, mudah dipahami dan memberikan nuansa baru dalam identitas logo HUT Kota Bekasi, menunjukkan bahwasannya kreativitas bisa memberikan nilai-nilai dan semangat baru untuk Kota Bekasi menuju Creative City, menarik. Tungkasnya. Selamat Gunawan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Diskominfo Standi Kota Bekasi menyampaikan apresiasinya kepada para peserta. Terima kasih banyak kepada seluruh insan kreatif yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia yang telah mengirimkan karya terbaiknya dalam peringatan Tahun Perak HUT Kota Bekasi tahun ini. Saya juga ucapkan selamat kepada para pemenang logo. Mudah-mudahan prestasi yang telah berhasil diraih bisa menjadi motivasi dalam mengikuti ajang-ajang serupa di berbagai tempat lainnya. 5 logo terbaik yang terpilih berhak mendapatkan total hadiah sebesar Rp21 juta yang terdiri dari juara utama logo, juara favorit, juara harapan 1, juara harapan 2 dan juara harapan 3. Adapun para pemenangnya adalah 1. Juara utama, Dani Nugraha dari Kabupaten Bandung Barat. 2. Juara favorit, Eko Budi dari Kabupaten Cirebon. 3. Juara harapan 1, Sidik Prasetyo dari Kabupaten Kalimantan Selatan. 4. Juara harapan 2, Algiram dan Pangestu dari Kota Bekasi. 5. Juara harapan 3, Nugroho dari Kabupaten Wonosobo. Untuk mendapatkan desain resmi logo HUT Kota Bekasi ke-24 tahun 2021 dapat mengakses dan mengunduh filenya pada https://bit.ly/logo25 Kota Bekasi. Berita terakhir tetap dari Bekasi. Pemkot Bekasi laksanakan operasi minyak goreng subsidi di Bekasi Utara.
Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bekerja sama dengan distributor dari CV Cipta Usaha Negeri, PT Mitra Food Prime dan PT Mikiolo Nabati Industri melaksanakan operasi minyak goreng subsidi dengan harga Rp14.000 per liter dengan surat pemberitahuan nomor 134/1348 yang juga ditandatangani oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Pada hari ini, tanggal 22 Februari 2022 terlaksana pada Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dalam operasi minyak goreng bersubsidi tersebut dengan persediaan sebanyak 2.000 karton atau setara dengan 24.000 liter. Minyak tersebut dikhususkan untuk para warga Kelurahan Kaliabang Tengah. Berlangsungnya operasi minyak goreng bersubsidi pada hari ini di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Tedi Hafni Tresnadi langsung meninjau di tempat tersebut dan memastikan para warga terdistribusi secara baik. Ia mengatakan bahwa operasi minyak goreng bersubsidi tersebut hasil kerjasama dari 3 pihak swasta yang akan tersebar di seluruh kelurahan sekota Bekasi, namun pada hari ini dan esok akan terlaksana di beberapa kelurahan terlebih dahulu karena keterbatasan minyak goreng dari para distributor. Khusus untuk hari ini berada di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan porsi 2.000 karton atau setara dengan 24.000 liter. Diharapkan warga untuk segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dengan batas maksimal pembelian 2 liter saja, ujar Kadis Daprin Kota Bekasi. Dirinya menambahkan, para warga diharapkan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari kelurahan, dan diharapkan pada warga agar tidak panik buying membeli sampai mengajak beberapa anggota keluarga untuk mengantri, karena diharapkan belanja sesuai dengan kebutuhan dan bijaksana dalam berbelanja sehingga warga lain juga bisa dapatkan pendistribusian tersebut. Sesuai dengan edaran, pelaksanaan minyak goreng subsidi tersebut terlaksana pada hari ini dan pada esok tanggal 23 Februari 2022 di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah sama yakni 2.000 karton atau setara dengan 24.000 liter. Warga yang datang untuk membeli di masing-masing kelurahan hanya dibatasi dengan 2 liter pembelian maksimal dan dengan harga Rp14.000 per liter bisa mendapatkan minyak subsidi. Dihimbau para warga datang untuk mengantri dan tidak membuat kerumunan dan dipastikan dengan pemakaian masker. Informasi berikutnya, rencana operasi minyak subsidi yang bekerja sama dengan PT Mikiolo Nabati Industri akan terlaksana dari tanggal 23 Februari 2022 4 Maret 2022 dengan stok perharinya jumlah 3.000 liter di tiap kelurahan. Dijadwalkan untuk pendistribusiannya sebagai berikut. Tanggal 23 Februari 2022, Kelurahan Mustika Jaya tanggal 24 Februari 2022, Kelurahan Cikiwul tanggal 25 Februari 2022, Kelurahan Pengasinan tanggal 1 Maret 2022, Kelurahan Margahayu tanggal 2 Maret 2022, Kelurahan Kayu Ringin Jaya tanggal 4 Maret 2022, Kelurahan Jaka Sampurna. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.